anak-anak? Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya absen dulu ya. Hadir. Nada, Hadir. Salis, Hadir. Bunga, Hadir. Naila, Hadir. Tia, Hadir. Selif, Hadir. Amel. Hadir. Hadir semua ya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang pertama wakaf. Wakaf yaitu memberikan harta atau benda yang dapat digunakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum wakaf sendiri adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Hajj ayat 77. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Untuk syarat-syarat wakaf ini ada 4. Rukun dan syarat wakaf ini ada 4. Yang pertama, rukun wakaf yaitu wakif, orang yang memberikan harta atau benda yang akan diwakafkan. Kemudian yang kedua, mauquf lahu, yaitu si penerima. Dan yang ketiga, mauquf, yaitu barang atau benda yang diwakafkan. Dan yang keempat, ijab qabul atau ikrar. Selanjutnya macam-macam wakaf ini ada 2. Yang pertama, wakaf ahli atau wakaf khusus. Nah, wakaf ini diberikan khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya memberikan suatu harta atau benda wakaf untuk orang yang dihormati. Kemudian yang kedua, itu wakaf khairi atau wakaf umum, yakni untuk kepentingan umum, misalnya mewakafkan tanah untuk dibangun masjid ataupun madrasah. Untuk perubahan benda wakaf ini ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, dari Imam Syafi'i, tidak boleh mengganti barang atau benda wakaf apapun, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hambali itu boleh mengganti barang atau benda wakaf kecuali wakaf masjid. Selanjutnya adalah hibah. Hibah adalah akad pemberian harta atau benda milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan di waktu dia masih hidup sebagai tanda kasih sayang. Hukum hibah sendiri adalah sunnah, dan barang yang dihibahkan itu tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Rukun hibah ini ada 4. Yang pertama, wahid, yaitu orang yang menghibahkan. Dan yang kedua, mauhub lahu, yaitu si penerima. Kemudian yang ketiga, mauhub, barang yang dihibahkan. Dan yang terakhir adalah akad atau ijab dan qabul. Macam-macam hibah ini ada 2. Yang pertama, hibah barang, yaitu memberikan harta atau barang kepada orang lain dalam bentuk materi dan pemanfaatannya. Yang kedua adalah hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau barang kepada orang lain di mana materinya itu tetap milik si pemberi, sedangkan si penerima hanya boleh memanfaatkannya saja. Dan selanjutnya, jumhur ulama itu berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya ada sedekah dan hadiah. Sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan untuk mendapat ridho Allah. Hukumnya adalah sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Yusuf ayat 88. Sedangkan hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai bentuk imbalan atas suatu prestasi yang telah dia raih. Hukumnya ini boleh. Dan juga rukun dari sedekah dan hadiah ini sebenarnya hampir sama dengan wakaf dan juga hibah, yaitu ada si pemberi, si penerima,
barang yang akan diberikan dan juga akad atau ijab kabul. Yang tahu perbedaan dari sedekah dan hadiah sendiri itu apa? Ada Apa? untuk membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu yang sedekah. Sedangkan yang hadiah Sebagai bentuk penghargaan atas suatu prestasi. iya. Nah, selanjutnya kita akan bermain game ya. Nama gamenya itu cerdas cermat. Jadi aturan mainnya nanti saya akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Nah, nanti kan saya akan bacakan soal-soal yang berkaitan dengan materi tadi. Iya. Nanti setiap kelompok yang ingin menjawab, perwakilan 1 orang tunjuk atap. Kalau dia ingin menjawab, tunjuk atap. Ya, Bu. Nah, kelompok yang nanti memperoleh skor terbanyak akan diberikan reward. Tahu Ayo kan? cepet-cepetan. Hadiah. Oke, paham? Paham. Kan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Dan nantinya tiap 1 soal itu skornya kan 20. Nanti ada 5 soal. Tapi untuk kelompok yang nanti jawabannya salah, poinnya akan berkurang 5. Paham? Paham. Oke. Siap semuanya? Siap. Dengarkan baik-baik ya. Ya, Bu Guru. Soal yang pertama. Suatu pemberian baik berupa harta atau benda miliknya pada orang lain tanpa adanya ikatan sebagai tanda kasih sayang merupakan pengertian dari A. Sedekah, B. Hadiah, C. Hibah, D. Wakaf. C. Hibah. Ya. Oke. Soal yang kedua. Menarik pemberian atau hibah yang sudah diberikan pada orang lain hukumnya A. Mubah, B. Makruh, C. Wajib, D. Haram. D. Haram. Ya, kelompok 1. Skor sama ya. 20-20. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah disebut A. Wakaf, B. Sedekah, C. Hibah, D. Hadiah. B. Sedekah. Dari kelompok 2. 3. Ya, soal selanjutnya. Memberikan sesuatu tanpa adanya imbalan karena ada unsur prestasi atau unsur memuliakan seseorang disebut A. Sedekah, B. Hibah, C. Wakaf, D. Hadiah. D. Kelompok Hadiah. 1. Sampai sini, sampai sini skornya sama ya. 40-40. Dan yang soal terakhir sebagai penutup. Siap semuanya? Siap. Gampang kita pegang ini ya. Soal yang terakhir. Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu pemberian lalu meminta kembali pemberian itu, kecuali A. Pemberian orang tua pada anaknya, B. Pemberian kepada keluarga, C. Barangnya tidak nyata, D. Suatu hal yang mendesak. Kelompok 1. A. Ya. Iya, pemberian orang tua pada anaknya. Oke, jadi total perolehan skor dari kelompok 1 60 dan dari kelompok 2 40. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1. Beri applause. Ya, karena dari kelompok 1
skornya paling banyak. Jadi perwakilan ketua kelompoknya untuk maju ke depan. Gimel. Jamel. Bagi-bagi ya. Tepuk tangan dong. Untuk kelompok yang lain harus semangat lagi ya belajarnya ya. Oke. Asia. Nah jadi untuk materi selanjutnya tolong dipelajari dan kita akan bertemu lagi di minggu depan, oke? Oke. Untuk pertemuan pada pagi hari ini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.